Qatar bisa dimaafkan jika sebelumnya mengira negaranya kebal terhadap serangan Israel karena mereka telah melakukan banyak hal untuk Amerika, hingga wajar mereka kini merasa benar-benar dikhianati. Negara teluk kecil tetapi kaya raya ini merupakan sekutu utama Amerika yang menyambut Presiden Donald Trump hanya 4 bulan lalu. Karpet merah digelar, kesepakatan bernilai miliaran dolar dilakukan, dan pesawat kepresidenan yang kontroversial dihadiahkan. Mengenai perannya sebagai mediator untuk mengakhiri perang di Gaza, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani secara pribadi bertemu dengan kepala negosiator Hamas Khalil Al-Hayya pada hari Senin. Langkah ini diambil untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan baru yang dipimpin oleh Amerika. Tanggapan Hamas diperkirakan akan muncul pada pertemuan lanjutan Selasa malam. Beberapa jam sebelum jawaban itu datang, jet-jet tempur Israel menyerang sebuah bangunan tempat tinggal di Doha. Serangan mengakibatkan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar meninggal dunia. Rasa terkejut dan pengkhianatan terasa nyata di ibu kota Qatar. Kosakata yang digunakan Perdana Menteri Qatar begitu kuat, menggugah dan mengecam. Berbeda dari respon tenangnya yang biasa terhadap liku-liku yang tak henti-hentinya dalam upaya mengakhiri perang 23 bulan di Gaza. Dalam wawancara dengan CNN, dia menyebut serangan itu sebagai teror negara, dan dia memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membunuh harapan bagi para sandera dan merusak peluang perdamaian. Dia juga mengatakan bahwa pemimpin Israel itu harus dibawa ke pengadilan dengan menuduhnya melanggar setiap hukum internasional. Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel itu telah mengundang delegasinya untuk datang dan bernegosiasi secara tidak langsung dengan Hamas. Sebuah upaya yang diapresiasi oleh Presiden Donald Trump dengan menyebut Doha mengambil langkah berani mengambil resiko bersama Amerika untuk menengahi perdamaian. Qatar juga dianggap telah menerima serangan atas nama Amerika ketika Iran menyerang pangkalan militer Al-Udeid pada bulan Juni tahun ini, fasilitas militer Amerika terbesar di kawasan tersebut. Tehran mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas serangan Amerika terhadap fasilitas nuklirnya. Doha mengeluarkan kecaman keras, tetapi tidak lebih dari itu. Pesan yang tersirat dari serangan ini tidak hanya terbatas pada Qatar. Negara-negara di Teluk yang selama beberapa dekade secara aktif condong ke Amerika baik secara politik maupun finansial kini mungkin mempertanyakan manfaat yang diasumsikan dari pilihan tersebut. Jaminan keamanan Amerika tersirat dalam kesepakatan yang telah dibuat dan nota kesepahaman yang ditandatangani. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab menjanjikan kesepakatan senilai 3 triliun dolar Amerika atau sekitar 49.000 triliun rupiah selama kunjungan Trump di bulan Mei. Ini adalah angka yang sangat besar. H.E. Heyer, akademisi di Carnegie Endowment for International Peace, berpikir negara-negara tersebut akan bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah serangan di masa mendatang. Selain itu juga mempertanyakan arsitektur keamanan seperti apa yang perlu mereka investasikan sekarang, karena ternyata mereka bergantung pada mitra yang belum mampu melindungi mereka, bahkan dari salah satu sekutunya sendiri. Kerusakan kepercayaan antara Amerika dan mitra-mitra teluknya telah terjadi. Meskipun sejauh mana kerusakan tersebut belum jelas, sebagian besar akan bergantung pada jaminan Presiden Trump kepada sekutu-sekutunya dan pesan publik kepada Israel. Pertanyaan yang lebih luas adalah efek negatif seperti apa yang akan ditimbulkan oleh hal ini terhadap upaya mediasi di masa mendatang. Qatar memang belum menutup pintu untuk memediasi perdamaian di Gaza, tetapi pembicaraan tersebut paling tidak berada dalam ketidakpastian. Paling buruknya terletak pada bara upaya pembunuhan terbaru Israel. Hasan Al-Hassan, peneliti senior kebijakan Timur Tengah di IISS, mengatakan ini adalah jenis resiko yang tidak banyak negara di kawasan ini bersedia menerima sebagai imbalan atas peran mediasi.
Qatar dan Mesir telah lama menjadi mediator antara Israel dan Hamas. Oman telah memfasilitasi perundingan di antara Iran dan Amerika dan lebih berhasil lagi antara Amerika Serikat dan Houthi. Uni Emirat Arab telah memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Arab Saudi memposisikan diri sebagai tempat perundingan damai untuk berbagai konflik. Para pemimpin setiap negara tersebut akan mencermati respon Presiden Trump dalam menghadapi apa yang tampaknya sebagai impotensi Amerika di Timur Tengah dan keyakinan yang telah lama disuarakan oleh banyak orang di kawasan tersebut tentang niat Israel untuk menyabotase perundingan damai justru diperkuat oleh serangan hari Selasa. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York. Menjelang pertemuan, Sheikh Mohammed bertemu dengan Wakil Presiden Amerika JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Bagaimanapun, Washington menganggap Qatar yang memiliki pangkalan udara Al-Udeid di Gurun Luar Doha sebagai sekutu teluk yang kuat. Trump telah mengatakan bahwa dia sangat tidak senang dengan penargetan Qatar oleh Israel. Tetapi jelas kata-kata semacam itu tidak akan menenangkan Timur Tengah yang semakin gelisah. Pemerintahan Trump jelas terlibat dalam tindakan penyeimbangan antara sekutu Timur Tengah dan Israel. Pada hari Kamis, Amerika yang secara tradisional melindungi Israel di panggung internasional bergabung dengan sesama anggota Dewan Keamanan PBB dalam mengutuk negara tersebut atas serangannya terhadap Qatar. Namun dalam apa yang tampaknya sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap Israel, Marco Rubio akan tiba di Israel akhir pekan ini untuk kunjungan 2 hari. Kunjungan dilakukan sebelum menghadiri pertemuan puncak PBB mendatang pada tanggal 22 September di mana sejumlah negara barat berencana untuk mengakui negara Palestina. Demikian sahabat Ji atap informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight like a falcon.